Halo Sobat NJ, bagaimana kondisi kejiwaan kalian? Apakah kamu masih berteman dengan kesepian? Apakah kamu masih berharap dia yang pergi untuk kembali? Kalau iya, maka belilah kacang dan tonton film ini baik-baik. Karena dalam film kali ini akan ada scene di mana kalian akan mengerti kekuatan persahabatan. Disutradarai oleh sutradara ternama Todd Phillips, The Hangover menceritakan tentang kisah 3 sahabat yang mengadakan pesta bujang untuk sahabat yang ingin menikah. Alih-alih berjalan lancar, terdapat banyak hal lucu dan insiden tidak terduga yang terjadi. Film ini dibintangi oleh aktor ternama Hollywood seperti Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, dan masih banyak lagi. Film ini sangat pas untuk kalian yang sedang galau, patah hati, patah semangat. Yang penting, jangan sampai patah leher. Oke, demi kepentingan bersama, segera tutup jendela, tutup resleting celana, dan pastikan Anda tidak lupa menghapus pesan istri tetangga. Film berawal dari diperlihatkannya sekumpulan orang yang sedang mempersiapkan dekorasi untuk acara pesta pernikahan. Terlihat mempelai wanita khawatir karena calon suaminya tidak bisa dihubungi. Padahal acara 5 jam lagi akan dimulai. Mempelai wanita ini bernama Sylvie. Di tengah kegundah gulananya, tiba-tiba ada telepon dari temannya yang mengabarkan bahwa calon suaminya telah hilang akibat kehilangan kontrol saat melakukan pesta bujang tadi malam. We're getting married in 5 hours. Yeah, things got out of control and Cindy awali dari kejadian 2 hari sebelumnya diperlihatkan calon mempelai pria yang melakukan fitting baju untuk pesta pernikahan. Mempelai pria ini bernama Freddy. Freddy melakukan fitting ditemani oleh kakak calon istrinya yang bernama Alan. Alan dan Freddy terlihat sudah sangat akrab. Hari ini mereka akan bepergian ke Las Vegas untuk melakukan pesta bujang, karena sebentar lagi Freddy akan melakukan pernikahan dengan Sylvie. Singkat cerita, Freddy dan Alan bersiap untuk berangkat. Sebelum berangkat, mertua Freddy memberi kejutan. Dengan meminjamkan mobil Mercedes klasik untuk ia pergi ke Las Vegas. Mobil itu merupakan mobil kesayangan mertua Freddy. Dan tidak ada yang boleh mengendarainya termasuk Alan. Di tempat lain diperlihatkan seorang guru sekolah. Guru ini bernama Rio. Rio adalah seorang pengajar di sekolah SD negeri. Rio terlihat sedang menarik iuran kepada muridnya untuk acara pariwisata, tapi sepertinya uang iuran itu tidak digunakan semestinya. Rio juga merupakan sahabat Freddy, dan Rio adalah salah satu sahabat Freddy yang akan diajak ke Las Vegas. Freddy dan Alan menjemput Rio di depan sekolah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan untuk menjemput satu teman mereka lagi. Di sebuah rumah diperlihatkan seorang pria yang mengemasi pakaian. Pria ini bernama Carl, ia merupakan salah satu teman Freddy yang akan diajak ke Las Vegas. Carl terlihat cupu di rumah. Ia sering dimarahi pacarnya, bahkan pacarnya sering membentaknya, dan tidak segan untuk memukulnya. Ketika Carl melakukan kesalahan, Freddy, Alan, dan Rio memanggil Carl dari luar dengan sebutan banci. Hal itu membuat pacar Carl jengkel dan memarahi Carl. Get to know them better. paging Dr. Faggot. I should go. That's a good idea, Dr. Faggot. Akhirnya mereka berempat pergi ke Las Vegas dengan mengendarai mobil Mercedes klasik. Setibanya mereka di hotel, mereka merubah kamar hotel dari kelas ekonomi ke kelas 1. Actually, I was wondering if you had any villas available. Guys, we are not sharing beds. What are we, 12 years old? Available and is $4,200 for the night. We'll take it. Give me a credit card. Lisa, I apologize. How much is the villa? Well, we have one villa available. Setelah masuk kamar hotel, mereka bersiap-siap keluar untuk berpesta. Sebelum berangkat, terlihat Carl menelpon pacarnya. Carl berbohong kepada pacarnya kalau ia sekarang berada di sebuah desa yang sepi dan jauh dari keramaian, yang ada hanya hewan ternak, perkebunan, dan radio tua. Karena jika ia mengatakan akan ke Las Vegas, pacar Carl pasti tidak akan mengizinkan dan mungkin pulang nanti ia akan dihajar pacarnya. Carl pun setelah pulang ia berencana akan melamar pacarnya dengan cincin warisan dari mendiang neneknya. Hal itu akan ia lakukan di pernikahan Freddy. Singkat cerita, sebelum keluar, Rio mengajak mereka bertiga untuk pergi ke atas gedung walaupun ada tanda dilarang masuk.
Di atas Rio berpidato bahwa mereka akan bersahabat selamanya. About memory. No, better yet, I want to talk about selective memory. So I want to take a moment, I want to talk about... Setelah hal itu mereka pun bersulang untuk merayakan pesta bujang Freddy. Mereka berempat minum miras yang dibawa oleh Alan. Keesokan harinya Carr bangun dari tidurnya, ia merasa tubuhnya sakit semua, ia juga kehilangan satu gigi depannya. Setelah itu, Alan bangun, ia pergi ke kamar mandi. Pada waktu ia buang air, ia melihat ada harimau di kamar mandi. Oh no! Ia pun berlari keluar dan menyandung Rio yang sedang tidur. Rio melihat Alan ketakutan. Alan berkata kalau ada harimau di kamar mandi. Phil, there is a tiger in the bathroom! Rio pun mengeceknya dan ternyata yang dikatakan Alan benar kalau ada harimau di kamar mandi. Mereka bertiga bingung tentang hal apa yang terjadi semalam. Alan, Carr, Rio. Mereka sama sekali tak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi semalam. Di tengah perbincangan mereka, dari arah lemari terdengar ada suara bayi. Mereka membuka lemari dan melihat ada bayi di dalam lemari. Mereka tambah bingung tentang apa yang terjadi semalam. Melihat ada harimau dan bayi di kamar. Selain itu mereka juga tak menemukan Freddy. Rio menelpon HP Freddy, tapi telepon itu berada di dalam kamar. Akhirnya mereka bertiga berinisiatif untuk keluar mencari Freddy serta membawa bayi yang mereka temukan di kamar. Mereka bertiga sarapan di kolam. Carr mencari Rio di sekitar kolam. Ia mencari di bar, kasino, restoran, tetapi ia tak menemukan Freddy di sana. Akhirnya mereka mengurutkan lagi kejadian yang mereka ingat semalam. He definitely was. Yeah, you know what, guys? I don't even remember going. Mereka menemukan petunjuk dari geleng rumah sakit yang dipakai Rio. Mereka pun menunggu mobilnya di depan hotel untuk segera pergi ke rumah sakit. Di saat mereka menunggu, mereka melihat kasur Freddy berada di atas hotel dan sedang diturunkan oleh petugas. Hal ini memancing perhatian orang yang berada di bawah. Setelah mobil mereka sampai, betapa terkejutnya mobil mereka berubah menjadi mobil polisi. Mereka berpura santai karena petugas parkir mengira mereka adalah anggota kepolisian. Di tengah kemacetan, Rio menaikkan mobilnya ke trotoar dan menyalakan sirine agar semua orang menyingkir. Cara ini pun berhasil dan ia lolos dari kemacetan. I repeat, please disperse. Ma'am, in the leopard dress, you have an amazing rack. Setelah sampai di rumah sakit, mereka menemui dokter. Dokter menceritakan kronologi mereka masuk rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa Rio kemarin gagal otak ringan dan di dalam darah ditemukan saat penghilang ingatan. Zat ini biasanya dipakai oleh para pemerkosa atau kejahatan lainnya. Karena obat ini dapat menghilangkan ingatan seseorang tentang kejadian yang dialami sebelum tidur. Dokter juga memberi petunjuk tentang hal yang mereka ucapkan waktu mereka di rumah sakit. Mereka menyebut tempat pernikahan, karena salah satu dari mereka ada yang baru saja menikah. Keluar dari rumah sakit, mereka menuju tempat pernikahan itu. Setelah sampai, ia menemui pemilik tempat itu yang bernama Eddie. Eddie menceritakan bahwa kemarin Carr baru melangsungkan pernikahan dengan wanita yang bernama Jed. Eddie pun memberikan foto-foto pernikahan Carr dan souvenir yang mereka pesan. Oh, God. And fancy calendars, all with pictures of Stu and Jade. I have coffee mugs. What? You have baseball caps, huh? Eddie juga memberikan alamat Jed dan memberitahu bahwa Jed adalah wanita yang sangat cantik. Setelah itu mereka pamit dan akan menuju rumah Jed. Di depan rumah Eddie tiba-tiba ada seorang berbadan besar dengan membawa tongkat. Orang itu menanyakan seseorang yang mereka tidak tahu orangnya. Karena Rio tidak mengingat apapun kejadian tadi malam. Ia pun menjawab tidak tahu dan alhasil mobil mereka dipukuli, ia rusak. Salah satu orang itu juga mengeluarkan pistol. Mengetahui hal itu, Rio langsung tancap gas dan tidak sengaja melindas kaki orang itu sehingga secara spontan orang itu menembakkan peluru ke arah Eddie. Akhirnya mereka sampai ke rumah Jed. Sesampainya di sana, Jed menyambut mereka dengan ramah dan memberi ciuman ke Carr. Karena Carr sekarang adalah suaminya. Mereka bertiga juga tidak menyangka bahwa Jed begitu seksi. Rio juga memuji Carr bahwa ia adalah pria yang sangat beruntung.
Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba rumah Jet didobrak dua polisi yang akan menyergap mereka bertiga. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga ditahan di kantor polisi. Sebelum diinterogasi, mereka bertemu dengan siswa sekolah dasar yang melakukan studi ke kantor polisi. Ada salah satu siswa yang mengambil gambar Alan, tetapi Alan menendang handphone bocah itu. Di tempat interogasi, mereka didakwa melakukan pencurian mobil polisi. Mereka beralasan, pada waktu melakukan hal itu mereka tidak sadar dalam kondisi mabuk. Akhirnya Rio berinisiatif membuat kesepakatan dengan polisi agar mereka dapat dibebaskan. Akhirnya polisi itu mensetujui kesepakatan tersebut. Agar mereka bisa bebas, mereka harus melakukan apa yang diinginkan oleh polisi tersebut. Mereka dimasukkan ruangan seperti ruangan kelas, mereka bertemu siswa yang melakukan studi tour tadi. Ternyata polisi ini memberi syarat kebebasan mereka adalah mereka harus bersedia menjadi relawan untuk objek penembakan tembak listrik. Pertama adalah Carr. Carr langsung tumbang pada sentuhan pertama. Selanjutnya disusul Rio. Rio tepat ditembak di kekemaluannya oleh siswa perempuan. Finish him! Terakhir adalah Alan. Ternyata yang menembak Alan adalah siswa yang ditendang handphonenya karena mengambil foto Alan. Alan pun tepat ditembak di wajahnya oleh siswa gendut itu. Setelah keluar, mereka berada di tempat penampungan mobil bekas. Alan khawatir mobil kesayangan ayahnya akan dihancurkan sama seperti mobil lain. Setelah menunggu, akhirnya mobil itu diantar dengan kondisi masih utuh. Mereka bertiga sangat senang mengetahui hal itu. Rio pun mengemudikan mobil itu. Carr dan Alan memeriksa semua sisi dalam mobil. Hingga mereka menemukan sepatu wanita yang di dalamnya terdapat bekas kondom. Alan melempar kondom itu ke Carr dan Carr melemparnya ke Rio. Rio pun marah dan menghentikan mobilnya. Ketika mobil berhenti, mereka mendengar ada teriakan dari dalam bagasi. Drugs in the truck! Oh shit! Shit! Holy shit! Open it! Okay! Mereka pun dengan cepat membuka bagasi. Mereka mengira yang di dalam bagasi adalah Freddy. Tapi ternyata yang keluar adalah seorang pria Jepang. Dia melompat dengan kondisi telanjang dan langsung menghajar ketiga orang itu menggunakan besi. Hingga akhirnya mereka bertiga terkapar karena habis dipukuli dengan besi. Dalam kondisi kesakitan, Alan memberikan pengakuan kepada Rio dan Carr bahwa semalam ia mencampurkan 1 butir ekstasi ke minuman mereka. Sontak hal itu membuat Carr emosi. Karena Carr tahu bahwa yang dimasukkan bukan ekstasi tapi obat penghilang ingatan. Carr sangat emosi dengan hal ini karena ia merasa yang paling dirugikan. What? I'm sorry, I fudged up, guys. Been in our Jägermeister. Told you it was ecstasy. The guy I bought it from at the liquor store. I lost a tooth. I married a whole... Let's just calm down. You fucking calm down! He drugged us! A nice lady. You shut the fuck... Dengan kondisi babak belur, mereka kembali ke hotel. Ketika sampai di hotel, ia melihat ada Mike Tyson berada di dalam hotel. Tyson pun bernyanyi dengan santai. Tetapi, setelah lagu selesai, ia langsung meninju Alan hingga pingsan. Sontak hal ini membuat Carr dan Rio kaget. Asisten Tyson memberitahu bahwa harimau yang berada di kamar mereka adalah milik Tyson. Dan jika dalam 40 menit mereka tidak mengembalikan ke rumahnya, maka Tyson akan kembali untuk menghajar mereka. Don't make me come back for him. Alan memberi macan itu daging yang di dalamnya diberi obat yang mereka konsumsi kemarin. Setelah harimau itu memakannya, mereka membawa harimau pingsan itu turun dan mengantarkannya ke rumah Tyson. Okay. Just kitty. Please. Sebelum sampai ke rumah Tyson, macan itu bangun. Sontak Rio menghentikan mobilnya dan mereka bertiga keluar mobil. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mendorong mobilnya sampai ke rumah Tyson. Setelah sampai di rumah Tyson, mereka bertiga disambut dengan hangat. Tyson juga menunjukkan rekaman kejadian malam itu ketika mereka mencuri harimau. Terlihat Freddy masih bersama mereka. Alan mengencingi kolam Tyson. Dan terakhir mereka membawa harimau Tyson ke mobil polisi yang mereka curi. Sepulangnya dari rumah Tyson, di perjalanan mobil mereka ditabrak orang dari samping dengan keras. Hal itu membuat kaget ketiga orang ini.
Mereka melihat orang yang keluar dari mobil itu, ternyata orang yang keluar dari mobil itu adalah pria Jepang yang menghajar mereka. Orang Jepang itu menceritakan bahwa ia kehilangan uangnya karena tas yang dia bawa untuk menyimpan uang tertukar dengan milik Alan. Orang Jepang itu juga membawa Sandra yang dibungkus kepalanya. Mereka bertiga mengira bahwa itu adalah Freddy. Dan orang Jepang itu meminta uangnya dikembalikan dan akan membunuh Sandra itu jika sampai subuh uangnya tidak dikembalikan. Sontak mereka bertiga berlari menuju hotel dan mencari keberadaan uang itu. Setelah mengobrak-abrik kamar, mereka tak ada satupun yang menemukan uang itu. Dia saat mereka sibuk mencari Alan menemukan ide. Ia menemukan buku panduan berjudi. Akhirnya mereka menuju kasino dengan modal uang Carl yang akan ia gunakan untuk menikah. Sesaat sampai di kasino, Carl mengajak istrinya, Rio sebagai asisten dan Alan sebagai eksekutor. Mereka bertiga berhasil menang banyak, hingga pihak kasino mencurigai mereka. Mengetahui hal itu, istri Carl berpura-pura jatuh untuk memancing perhatian penjaga. Alan dan Rio akhirnya berhasil pergi dengan uang yang banyak dan siap melakukan penukaran dengan Freddy. Let's play some blackjack. Oh, fuck you! Fuck you! That's it! Oh, shut up! Yes! Hey, come on! I think the pit boss is watching. Alan dan Rio akhirnya berhasil pergi dengan uang yang banyak dan siap melakukan penukaran dengan Freddy. Sampai mereka ke tempat perjanjian dengan orang Jepang itu, mereka bertemu dan melakukan penukaran. See, he fine. Now, give me money. Oh, you motherfuckers! And then... Hey! Alright, take it easy. Di saat mereka melakukan penukaran, mereka terkejut ternyata yang dibawa pria Jepang itu bukanlah Freddy, tetapi pedagang miras tempat Alan membeli obat bius. Hal itu membuat mereka marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah kehilangan uang dan kehilangan Freddy. Carl bertanya kepada pedagang miras itu tentang kejadian semalam. Ia berkata bahwa ia diculik pria Jepang itu karena pria itu mengira bahwa ia adalah teman mereka. Pedagang itu juga menjelaskan bahwa Alan kemarin menang banyak di kasino. Dan ia juga menjelaskan bahwa teman mereka ada yang mabuk berat dan tertidur di atas gedung. Sontak Carl langsung teringat kasur yang menancap di atap gedung itu dan langsung teringat Freddy. Dengan terpaksa akhirnya Rio akan menelpon Sylvie. Ia mengatakan bahwa ada musibah terjadi di mana ia kehilangan Freddy. Di tengah penjelasan Rio, tiba-tiba Carl mendorong Rio dan mengatakan ke Sylvie bahwa ia akan secepatnya datang ke pernikahan dan akan membawa Freddy juga. I'm really sorry. Talk to me. What's going on? Nothing. Don't listen. Doug. He is paying the bill. We just had to listen to Phil. He's completely out of his mind. He's probably still drunk. Karena Carl yakin bahwa Freddy berada di atas gedung sedang menunggu dijemput. Dengan segera mereka bergegas pergi ke hotel untuk menjemput Rio. Setelah sampai di atap hotel, mereka berteriak memanggil Freddy. Where you at, Doug? Hey, guys! Dan ternyata Freddy duduk di atas gedung karena tidak ada yang menjemputnya. Sontak ketiga orang itu kegirangan dan membangunkan Freddy karena sebentar lagi Freddy akan menikah. Sebelum berangkat, Carl melihat Jed menunggu di depan hotel. Carl berpamitan. Jed pun memberikan cincin yang diberikan Cardot sebelum berangkat. Carl berjanji ke Jed bahwa ia akan kembali akhir pekan untuk mengajak Jed berkencan. Next weekend. I don't know. Working. Why? Well, Really? Like a date? because I was thinking maybe I'd come back and take you out to dinner or something. Yeah, like a date. Only one that hopefully I'll remember. Di perjalanan, Freddy bertanya kepada mereka tentang kejadian semalam. Karena Freddy menemukan koin kasino dengan nominal $80,000. I happen to find $80,000 worth of Bellagio chips in my pocket. Oh my God! Looks like we're going home. Sontak mereka semua kegirangan. Setelah itu akhirnya mereka sampai, dan Freddy akhirnya menikah dengan Sylvie. Yeah. Of the strength of love and of promises kept. Rio bertemu anak dan istrinya di pesta Freddy, dan Carl bertemu dengan pacarnya. Carl dimarahi di depan umum. Ia dibentak-bentak karena ia tak bisa dihubungi dan tidak menelepon. Pacar Carl juga menelpon penginapan dan ternyata penginapan itu tidak ada yang mengunjungi. Di tengah-tengah kemarahan pacarnya, Carl akhirnya berani melawan. Ia menjelaskan bahwa ia pergi ke Las Vegas dan ia bersenang-senang dengan teman-temannya.
Karena hal itu, mereka bertengkar hebat dan saling memaki hingga semua tamu undangan fokus semua melihat mereka. Akhirnya Carl berani mengambil sikap dan memutuskan pacarnya dan meninggalkannya. Setelah semua itu terjadi, mereka berkumpul dan melihat kamera yang menyimpan foto-foto mereka ketika berada di Las Vegas. Deal. Okay. Find out how I wound up in the hospital. Is that in there? Yeah, it's in there. Oh, dear Lord! That's I don't need perfect, oh, but I'm sick of guessing all the time, struggling to reach your mind, head's doing circles, oh, got me working overtime, trying to find the reasons why. Maybe I ain't over us, but I feel like I'm losing touch as I dive in deep.